Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf Raihan dari kelas pengantar statistik sosial kelas E1. Nah, di sini saya akan memberikan video demo bagaimana tentang memasukkan data melalui aplikasi SPSS. Nah, di sini kita sudah mempunyai data, yaitu ada nama, jenis kelamin, P1 dan P2. Nah, sekarang kita buat dulu di variabel view-nya. Ada nama, dan untuk namanya sendiri itu adalah dengan keterangan nama responden. Kedua ada jenis kelamin atau kita singkat aja jadi JK. Ada P1, ada P2. Nah, P1 di sini adalah tingkat kepuasan belanja di supermarket, dan yang kedua tingkat kepuasan belanja di pasar tradisional. Nah, karena kita udah dapat datanya, di sini ada. Nah, sekarang kita masukin values-nya. Values itu nilai dari keterangan angka. Di sini kan ada 1, 2, dan 3. Nah, kita di sini masukin codingnya untuk keterangannya, yaitu di sini. Jenis kelamin 1 yaitu laki-laki, 2 yaitu perempuan, dan P1 di sini kita masukin data 1 untuk puas, 2 netral, 3 tidak puas. Sama seperti P2, kita masukin lagi 1 yaitu puas, 2 netral, dan 3 tidak puas. Nah, karena di sini belum ada datanya, kita pindahkan, kita copy paste. Data yang di sini kita copy paste, masukin ke data view. Nah, di sini nama tidak ada, menghilangkan. Nah, yang harusnya diganti dalam nama adalah, di sini kan kita memakai numerik, kita pakai string karena nama itu kan huruf, tidak bisa secara numerik. Nah, coba kita masukin lagi untuk data namanya, kita copy paste lagi. Nah, jadi di sini dengan data nama seperti Andi laki-laki, walaupun tadi kita memakai coding 1, 2 tapi dengan keterangan di variable view itu kita 1 sebagai laki-laki, 2 sebagai perempuan. Di sini menunjukkan bahwa contohnya sebagai Andi, di sini Andi itu seorang laki-laki yang puas dengan berbelanja di supermarket dan tidak puas di belanja di pasar tradisional, dan seterusnya. Selanjutnya, saya ingin memberikan cara bagaimana membaca serta masukkan data dengan analyze, deskriptif, dan frekuensi. Nah, di sini ada data tentang nilai matematika siswa. Kita masukkan ke variable view dengan nama nilai dengan keterangan nilai matematika, desimalnya kita turunkan, serta measuresnya kita ganti scale. Nah,
Di sini data view-nya sudah ada tapi data belum masuk. Kita masukkan data yang dari Excel. Kita copy paste di kolom nilai. Nah, karena di sini sudah ada datanya, cara membacanya yaitu klik Analyze, cari Descriptive Statistics, dan klik Descriptives. Nah, setelah ada di sini, kita klik nilai matematika, masukkan ke dalam variabel. Serta kita checklist variance, range, maksimum, dan SI min untuk informasi lebih lanjut. Nah, setelah itu klik continue, klik OK, dan terlihat di sini bahwa N statistik ini merupakan jumlah data yang ada di sini di dalam kolom 1 sampai 20. Ada minimum statistik. Minimum statistik di sini merupakan keterangan dari nilai terkecil yang didapatkan serta maksimumnya merupakan 100, dan range statistik dari data di sini merupakan selisih dari data terbesar dan data terkecil yaitu 60. Serta rata-rata nilai yang didapatkan dari 20 responden yaitu 72,95, serta standar deviasinya itu merupakan 15,975. Setelah itu kita membaca data yang sudah diberikan tadi dengan frekuensi analyze. Nah, di sini kita masukkan di variable view-nya yaitu jenis kelamin dan nilai matematika. Jenis kelamin kita singkat dengan JK, dan keterangan jenis kelamin serta nilai dengan keterangan nilai matematika. Nah, setelah itu untuk jenis kelamin kita ganti ke nominal, dan untuk nilai kita ganti ke scale. Untuk jenis kelamin kita ganti ke string, karena untuk numerik data yang biasa kita pindahkan tidak bisa kebaca, dan karakter di sini kita pindahkan menjadi 9. Klik OK. Sekarang kita copy paste data yang sudah ada di Excel. Kita pindahkan data nilai matematika. Nah, untuk membacanya yaitu klik Analyze, Descriptive Statistics, klik Frequencies. Kita masukkan jenis kelamin ke dalam variabel. Nah, kita klik OK. Nah, di sini muncul statistik dan untuk jenis kelamin dari nilai matematika yang sudah keluar. Nah, statistik di sini menunjukkan bahwa data yang masuk valid yaitu 20 responden, dan di sini terlihat 20 responden yang mengisi serta tidak ada data yang missing. Untuk data jenis kelamin nilai matematika di sini seimbang, yaitu jumlah laki-laki dengan bentuk persennya itu 50,0, serta valid persen 50%, dan untuk kumulatif persennya di sini yaitu jumlah siswa laki-laki dan perempuan secara total, dan di sini totalnya 20 serta persennya menjadi 100. Sekarang saya ingin menunjukkan bagaimana cara test analyze dari one sample t-test. Karena kita melakukan one sample t-test, kita hanya memasukkan satu data, yaitu di sini nilai statistik. Sekarang kita masukkan dulu ke variable view-nya. Kita beri keterangan di sini nilai statistik. Jangan lupa untuk mengganti measures menjadi scale. Setelah itu kita copy datanya.
dan kita paste di sini. Tapi sebelum melakukan one sample t-test, kita harus melakukan uji normalitas. Apakah data yang akan diuji tersebut terpenuhi atau tidak. Kita klik Descriptive Statistics, klik Explore, masukkan nilai statistik ke dalam dependent list. Jangan lupa untuk menceklis normality plots with test. Klik Continue dan klik Proof. Oke. Nah, sekarang kita baca di sini adalah test of normality. Di sini ada Shapiro-Wilk-nya atau ada DF dan SIG, degree of freedom, dan SIG dan SIG di sini yaitu 0,101 yang lebih kecil yang lebih besar daripada 0,05, yang dimana bahwa tes normalitas di sini terpenuhi. Setelah melakukan tes normalitas, kita melakukan analyze dengan compare means one sample t-test. Masukkan nilai statistik ke dalam test variables. Nah, karena saya ingin melakukannya dengan batasan 75, maka saya ketik 75. Setelah itu klik OK. Setelah muncul di sini, cara membacanya adalah N di sini merupakan total dari responden, yaitu 14. Dari 14 nilai dengan rata-rata nilai 82 serta standar deviasinya 6,3. Di sini ada one sample test, dan bagaimana kita mengetahui kalau jika mengambil keputusan itu bakal berpengaruh untuk data yang akan dipilah, yaitu di sini ada seek to tell 0,001, dan maka dari itu jika seek to tell-nya itu lebih kecil daripada 0,05, maka pengambilan data itu berpengaruh terhadap pemilahan data. Nah, di sini karena 0,01 lebih kecil daripada 0,05, maka dalam pengambilan keputusan data yang berlaku di sini akan berpengaruh terhadap pemilahan data. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara masukkan data serta membaca data dari independent sample t-test. Dan di sini saya akan masukkan data, nilai statistik, serta jenis kelamin. Nah, kode di sini yang saya berikan yaitu untuk memudahkan saya dalam membaca kode dan memasukkan datanya juga. Kita buka dulu untuk variable view-nya. Kita masukkan nilai dengan keterangan nilai statistik serta saya singkat JK untuk jenis kelamin. Untuk values-nya, saya untuk jenis kelamin saya beri keterangan 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Klik OK. Ganti measures-nya untuk nilai menjadi scale, untuk jenis kelamin menjadi nominal. Nah, sudah ada di sini, kita copy data yang tadi, yaitu nilai statistik, kita copy paste. Serta untuk jenis kelamin, kita memakai kode di sini, 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Nah, setelah ada di sini, kita klik analyze, compare means, dan independent sample t-test. Kita masukkan nilai statistik di test variable serta jenis kelamin di grouping variable. Untuk define groups-nya, kita memakai grup 1, ketik 1, dan grup 2 ngetik 2. Continue, klik OK. Untuk membacanya, yaitu untuk grup statistik di sini ada laki-laki dan perempuan dengan total 7 laki-laki dan 7 perempuan, dan total dari semuanya itu 14. Rata-rata pendapatan nilai statistik yang didapatkan oleh laki-laki yaitu 76,7, serta perempuan lebih besar yaitu 87,4. Standar deviasinya atau simpangan bakunya merupakan untuk laki-laki 2,21 serta perempuan 3,9. Nah, di sini untuk independent sample test-nya, untuk lebih mudahnya, SIG di sini merupakan jika SIG lebih besar daripada 0,05, maka varian data sama, serta sebaliknya. Karena di sini SIG-nya merupakan 0,321, yaitu lebih besar daripada 0,05, maka varian datanya sama.
Dan untuk seek-to-tell-nya, jika seek-to-tell-nya itu kurang dari 0,05, maka untuk pengambilan keputusan tidak akan berpengaruh, dan sebaliknya. Karena 0,000 ini tidak lebih besar daripada 0,05, maka untuk pengambilan keputusan juga tidak berpengaruh. Serta means difference di sini merupakan selisih dari rata-rata semua nilai. Setelah itu, saya akan menunjukkan bagaimana cara menganalisis data dengan menggunakan paired sample t-test, yang di sini menggunakan data nilai sebelum belajar dan setelah belajar. Kita menuju software SPSS, kita masukkan nilai sebelum belajar, nilai setelah belajar. Isi keterangannya. Sebelum kita menganalisisnya, kita turunkan dulu desimalnya, karena jika tidak diturunkan maka pengambilan datanya lebih sulit lagi, dan kita ganti measuresnya menjadi scale. Setelah itu kita copy paste data yang sudah ada di Excel kembali ke SPSS. Dan seterusnya. Nah, sebelum kita melakukan paired sample t-test, kita harus melakukan analisis terhadap normalitas data, yaitu ke descriptive statistic, explore, serta masukkan nilai sebelum dan setelah belajar ke dalam dependent list. Jangan lupa untuk menceklis normality plots with test, dan klik both untuk display. Klik OK. Nah, yang kita baca adalah test of normality. Kita hapus dulu yang kurang pentingnya. Nah, di sini terlihat bahwa melihatnya kita dari Shaper Wheel, dan di sini seek dari data yang kita tadi masukkan, karena signifikannya lebih dari 0,05, maka data yang akan kita lakukan analisis berarti memenuhi pengujian normalitas, yaitu lebih dari 0,05, 0,442, dan 0,101. Nah, sekarang kita akan melakukan analisis menggunakan compare means paired sample t-test. Kita masukkan nilai sebelum belajar ke dalam variabel 1 dan setelah ke variabel 2. Klik OK. Nah, di sini ada paired sample correlation dan paired sample test. N di sini merupakan jumlah dari responden, yaitu ada 14 nilai, dan korelasinya 0,856 dan signifikannya merupakan 0. Karena signifikannya 0 yang kurang dari 0,05, jadi bahwa data sebelum dan sesudah belajar memiliki hubungan secara variabel. Nah, untuk paired sample t-test di sini ada mean. Mean ini merupakan selisih dari rata-rata belajar sebelum dan sesudah, dan selisih dari pendapatan tersebut sebesar min 13.111 dan min 9.317. Di sini ada seek to tell. Seek to tell di sini sebesar 0 yang kurang dari 0,05, sehingga terdapat perbedaan sebelum dan sesudah belajar. Bisa disimpulkan seperti itu. Ya, sekarang saya akan melakukan uji korelasi, yaitu bivariate Pearson, yang di sini sudah memiliki data untuk motivasi, minat, dan prestasi pelajar. Sekarang kita masukkan dulu data ke dalam SPSS variable view. Sekarang saya akan mengetik X1 sebagai motivasi, yang kedua X2,
yaitu sebagai minat, dan selanjutnya Y sebagai prestasi. Jangan lupa desimalnya ganti menjadi 0. Measuresnya diganti menjadi scale. Dan selanjutnya kita akan mengcopy paste data yang sudah ada di Excel. Nah, habis ini kita klik analyze, masuk ke correlate by variate, masukkan motivasi, minat, dan prestasi ke dalam variabel. Dan jangan lupa untuk checklist Pearson, two-tail, dan flex significant correlation. Klik OK. Nah, di sini seperti yang kita baca correlation, yang dimana sig total motivasi atau X1 dengan prestasi Y sebesar 0,00, lebih kecil daripada 0,05 kan, yang berarti terdapat korelasi antara X1 dan Y, serta sig total minat atau X2 terhadap prestasi Y sebesar 0,00 juga, yang lebih kecil daripada 0,05, yang menandakan ada korelasi antara keduanya. Dan diketahui untuk R hitung X1 dan Y sebesar 0,843, yang lebih besar dari 0,576, maka ada korelasi, dan X2 dengan Y yaitu 0,834, yang menandakan ada korelasi karena lebih besar dari 0,576. Maka dari itu kedua variabel tersebut positif, yang berarti semakin besar motivasi dan minat siswa dalam belajar, maka prestasi juga akan meningkat. Mengacu dengan data tentang motivasi, minat, prestasi pelajar, maka dari itu kita melanjutkan dengan korelasi Spearman, yaitu di sini saya sudah memasukkan data yang sebelumnya, yaitu X1 sebagai motivasi dan Y sebagai prestasi. Nah, sekarang kita akan melakukan analyze terhadap data yang ada di sini. Klik analyze. Klik correlate by variate. Masukkan motivasi dan prestasi sebagai variabel. Dan jangan lupa untuk menceklis Spearman. Klik OK. Di sini terdapat non-parametric correlation, yang dimana dari output di sini terdapat angka correlation, yaitu koefisien 742, yang artinya hubungan korelasi antara motivasi dan prestasi sebesar 0,742 atau sangat kuat, dan tanda bintang juga artinya korelasi sebesar 0,001. Karena korelasi pada hasilnya sebesar 0,0742 yang berarti positif, maka bisa dibilang variabel bersifat searah. Jika motivasi belajar meningkat, maka prestasi pun juga. Karena sig totalnya yaitu sebesar 0,02, yang lebih kecil daripada 0,05, maka artinya ada hubungan signifikan antara motivasi dengan prestasi. Jadi kesimpulannya adalah jika motivasi belajar meningkat, maka prestasi belajar pun juga ikut meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.